A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat-sangat menggelitik saya, di mana statement ini atau video ini memberikan informasi kepada kita kalau sejatinya kita ini masuk surga atau neraka tergantung takdim kita, manut kita, tidak durhakanya kita kepada habaib. Kita patuh kepada orang tua, kita patuh kepada guru kita hormat kepada teman kita, tetapi kita durhaka kepada habaib, maka kita jaminannya neraka, teman-teman. Ya, kalau kita tidak ikut habaib, ikut Al-Quran saja, tidak ikut habaib, sesat kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, tidak bersumber dari habaib, sesat kita. Pokoknya sesat kita ini. Apapun yang keluar dari ajaran habaib ini betul, tepat, benar, dan akurat, absolut, teman-teman. Tidak boleh diganggu-gugat. Pokoknya kita ngapa-ngapain ini harus manut pada habaib dulu. Ya, sungkem dulu pada habaib. Terus yang jauh lebih membuat saya heran, kenapa saya menyatakan dan membuat judul seperti ini? Karena memang betul mereka ini adalah jalur VIP masuk ke surga. Entah mereka ini seorang pemabuk narkoba, pemaksiat, mereka ini bahlul, jahil, dan lain sebagainya, itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Sini bu, sini bu. Sini, Abu, sini. Iya, sini. Pokoknya kita ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah, tanpa ikuti habaib, sesat kita, teman-teman. Tidak bisa masuk surga. Karena apa? Jangankan kita yang ikut Al-Quran, orang yang bermaksiat, ya, orang yang tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan ya, tetapi mereka cinta kepada habaib, surga tanpa hisab, dikasih tiket, ya. Dikasih tiket sama habaib, tiket instan, tiket VIP masuk surga. Allah. Dah, turun bu. Ya. Pokoknya mereka ini serba top kalau ingin memasukkan ke surga dan neraka. Bahkan ada kisah, kalau tidak malu kepada Allah dan Rasulullah, api neraka akan saya padamkan. Memadamkan api neraka itu lebih mudah daripada menjentikkan jari kelingking. Begitu sombongnya mereka, songong mereka kepada Nabi Muhammad, teman-teman. Yang dimana Nabi Muhammad tidak pernah sesongong mereka, tidak pernah secongkak mereka, tidak pernah keluar dari lisan Nabi Muhammad apa yang mereka ucapkan. Terlebih sebagai seorang manusia biasa, punya kehendak memasukkan siapapun ke surga neraka. Apalagi di video yang ingin saya reaction saat ini. Kita dengarkan. Orang yang kurang ajar ke Habib neraka. Nak kau presiden ke, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Allah. Ini bukan kata saya, tapi kata Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang kurang ajar kepada habaib, maka dia akan masuk neraka. Bukankah jelas bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita semua, apabila Fatimah mencuri, apabila Fatimah bermaksiat, apabila Fatimah melanggar syariat, maka saya sendiri, kata Nabi, yang akan menghukumnya. Kalau dia mencuri akan saya potong tangannya. Apapun kemaksiatannya, Rasulullah sendiri yang akan menghukumnya. Terus bagaimana mungkin kita ini bisa meyakini apapun yang mereka lakukan benar? Kalau kita mengkritisi mereka, kita durhaka, masuk neraka kita. Terus kata Rasulullah SAW yang lain, apabila kamu ingin meminta pertolongan kepadaku, meminta apapun dari hartaku, duniaku, akan aku berikan untukmu, kata Nabi Muhammad kepada Fatimah. Tetapi jangan engkau minta kepadaku perlindungan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya antara engkau dan Allah adalah perkara keimanan, bukan atas orang lain, tetapi atas diri kita sendiri dengan Allah. Tanggung jawab kita kepada Allah. Rasulullah punya syafaat, Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada siapapun, tetapi butuh kriteria. Orang yang bisa mendapatkan syafaat adalah mereka yang sesuai kriteria. Tidak bisa asal-asalan memberikan syafaat. Enggak kalau sekarang. Orang durhaka kepada habaib, neraka. Neraka tanpa hisab. Memang ada keutamaan-keutamaan dari para zuriyah Nabi Muhammad, tetapi ada batasannya juga. Kalau mereka bermaksiat bukan dibiarkan, tetapi ditegur, dikritisi. Mereka dengan bangga mengupload video-videonya ke YouTube.
kata-kata kasar, kata-kata cacian, kata-kata kotor, dan lain sebagainya, sampai-sampai kedustaan, pendunguan, dan beberapa hal yang itu sejatinya menentang syariat yang Rasulullah SAW buat. Tetapi mereka dengan pedenya mengupload dan merasa itu benar. Mi'raj 70 kali, malaikat pencatat amal buruk berhenti, menurunkan rantai emas dari langit, api dari tangan, terbang gantian satu persatu, menembus genteng. Kalau gak di stop mau nembus langit katanya. Itu apa-apaan? Cerita apa itu? Allah, keperluan terbang itu mau ngapain? Nabi Musa membelah lautan bukan perkara keinginan Nabi Musa. Tongkatnya berubah jadi ular bukan keinginan Nabi Musa, tetapi atas perintah Allah. Perintah Allah, lemparkanlah tongkatmu ya Musa. Akhirnya apa? Dilempar tongkatnya menjadi ular. Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai di pinggir laut, tidak tahu mau lari kemana. Akhirnya apa yang Nabi Musa lakukan? Berdoa kepada Allah, apa yang harus saya lakukan? Lalu Allah memerintahkan kepada Musa, pukullah tongkatmu kepada lautan. Sehingga apa? Lautan itu terbelah atas izin Allah. Bukan Nabi Musa yang ngide, oh belah lautan aja deh biar bisa, atau jalan di atas air. Enggak gitu ceritanya. Enggak, kalau para habaib ini, hei anakku, kamu terbang. Sampai mana kalian sudah ilmunya? Kamu terbang terbang semua itu anak-anaknya. Tolol, orang yang percaya seperti ini, tolol bin Bahlul. Gedek saya, ya. Oke, selesaikan dulu. Apalagi yang dibenci sekelas imam besar kita, Beb. Imam besar. Habib Rizik bin Syihab. Habib Bahar bin Sumit. Bahar bin dibenci. Apalagi kalau kita durhaka kepada Habib siapa namanya? Habib Bahar. Ya, Habib Bahar yang seperti ini nih modelnya. Perkataannya banyak yang tidak mencerminkan perkataan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Ya, merokok katanya dia ya teman-teman. Kenapa Habib tidak pernah bertemu Nabi di mimpi? Jawabannya apa? Karena saya merokok katanya. Jujur sekali Habib ini. Karena cinta kepada hal-hal yang makruh dijauhi sama Nabi. Apa gak punya cita-cita jadi wali Habib? Biar tambah ajib mendoktrinnya nanti. Di komentar YouTube saya banyak orang jualan kualat. Paginya mengolok-olok Wan Sehat, malamnya meninggal katanya. Ada itu saya pin. Gak jauh kemudian meninggal. Emang kematian Wan Sehan yang nentukan? Emang kematian yang nentukan para habaib? So yes sekali kalian ini. Seolah-olah penentu nasib orang, nasib dunia. Kalau habaib tidak aman di Indonesia, bumi akan dihancurkan. So yes sekali kalian ini. Ya Allah. Coba kelarin dulu nonton nih. Gedek saya. Apa kata Nabi Muhammad? Ala man adana sabi wa dawi rahimi faqad adani wa man adani faqad adallah. Ala kata Nabi. Ala berarti ingatlah, dengarkan kau. Bahasa Pontianak gitu ya. Dengarkan kau tuh kuping kau. Jadi dari awal nonton video ini, bilang siapapun, entah itu presiden, gubernur, ke apapun itu, siapapun ya, yang durhaka kepada habaib, maka dia akan masuk neraka. Selain mereka punya kunci surga, mereka juga punya kunci neraka. Punya tiket VIP mereka ya, menjebloskan siapapun ke surga dan neraka. Terus juga sok bawa hadis. Saya juga tidak tahu itu hadisnya benar atau enggak, hadisnya sahih atau enggak, derajatnya bagaimana. Hanya asal sebut, lalu tidak disebutkan riwayatnya. Meskipun ya, garis bawahi, meskipun hadisnya benar, bukan ditujukan kepada ente-ente, apalagi Bahar bin Semit. Karena apa? Para habaib, orang-orang Balawi ini, bukan cuma di Indonesia, tapi di Iran itu banyak sekali mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka bermazhab Syiah. Mereka berpaham Syiah, teman-teman. Tetapi mereka mengaku zuriyah Nabi. Apa-apaan itu namanya? Allah. Entah itu pun benar, hadisnya benar, bukan ditujukan kepada Habib-habib yang saya sebutkan dari kemarin, yang saya reaction dari kemarin. Karena apa? Banyak kekoplakan. Masa kalian sampai sekarang belum mau mikir juga? Muhibbin ini menjadi muhibbin tidak boleh taklid buta. Ya, kalau taklid buta itu namanya sebentar lagi mau mengkultuskan. Apapun yang keluar dari dia itu semuanya suci, mulia. Ludahnya dibeli. Ya, bekas gigitannya dibeli, bekas siwaknya dibeli, dijual-jual teman-teman. Bekas-bekas habaib dijual-jual. Itu apa namanya kalau bukan doktrin? Allah, Nabi Muhammad, Hasan Hussein tidak pernah mendoktrin. Fatimah tidak pernah mendoktrin. Cuma pada saat ini banyak orang awam agama dikasih doktrin seperti ini langsung klepek-klepek tanpa kritis lagi. Ini adalah tugas kita untuk membuat orang-orang yang hanya hobi mendoktrin seperti ini wajib untuk di stop doktrin-doktrinnya.